Semuanya, perkenalkan, nama saya Sayyidatun Kamila. Saya dari kelompok Altair dan di sini saya akan membahas mengenai materi public speaking dan esai. Untuk materi yang pertama adalah public speaking. Kita akan membahas apa sih definisi dari public speaking itu. Menurut Merriam-Webster 2024, public speaking adalah sebuah seni, aksi, atau proses menyampaikan suatu gagasan secara efektif kepada banyak orang. Jadi, public speaking ini bukan hanya sekedar berbicara di depan umum, tetapi juga untuk menyampaikan suatu gagasan secara efektif kepada pendengar. Lalu kenapa sih kita harus bisa public speaking? Menurut LinkedIn Workplace Learning Report 2023, kemampuan komunikasi konsisten menjadi urutan pertama dalam 10 soft skill yang paling banyak dicari perusahaan dari seorang kandidat selama 5 tahun terakhir. Selain itu, apalagi ya fungsinya? Jadi public speaking ini juga sebagai sarana menyampaikan gagasan untuk memengaruhi atau memotivasi, dan juga untuk mengendalikan situasi serta menghibur orang lain. Nah, public speaking ini juga banyak sekali manfaatnya. Yang pertama adalah meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan leadership dan kemampuan berbahasa, membangun relasi yang lebih luas, memperluas kesempatan dan peluang karir, juga memudahkan penyampaian ide secara efektif, dan menjadi modal penting untuk dunia organisasi dan profesional. Nah, ada beberapa komponen dalam public speaking. Apa saja? Yang pertama adalah speaker atau pembicara. Speaker ini orang yang menyampaikan pesan. Peran utamanya adalah menyampaikan informasi dengan jelas, percaya diri, dan mampu membangun koneksi dengan audiens. Yang kedua adalah message. Isi atau pesan yang ingin disampaikan. Jadi harus terstruktur, mudah dipahami, dan relevan dengan kebutuhan audiens. Yang ketiga adalah audiens. Audiens ini adalah penerima pesan yang dengan memahami karakter audiens membantu pembicara menyesuaikan gaya, bahasa, dan cara penyampaian. Lalu yang keempat adalah feedback, yaitu respon dari audiens baik verbal maupun non-verbal. Feedback ini membantu pembicara mengetahui apakah pesan yang disampaikan itu sudah jelas. Lalu yang kelima adalah media. Media ini adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan seperti slide, visual, audio, atau alat bantu lainnya. Lalu dari kita pasti bingung bagaimana memulainya dan dari mana. Nah, mulai dari sekarang. Perbanyak membaca, karena dengan membaca kita bisa menguasai dan materi yang akan kita sampaikan. Lalu yang kedua adalah buat materi terstruktur. Jadi kita bisa membuat materi dengan struktur yang jelas dan juga tepat. Lalu yang keempat adalah latihan di depan cermin. Jadi kita bisa mulai latihan berbicara sendiri di depan cermin sehingga kita bisa mengimprovisasi apabila ada kekurangan. Lalu yang kelima adalah mencari mentor. Jadi kita bisa belajar mungkin dari mentor ataupun senior yang sudah berpengalaman. Lalu yang keenam adalah ambil kesempatan. Jadi jika kita ditunjuk ataupun diberi kesempatan untuk berbicara di depan umum, kita harus mengambil kesempatan tersebut. Lalu ada tips dan trik dalam public speaking. Nah, yang pertama adalah know yourself, your audience, and your topic. Jadi, kenali diri kamu, dan juga kenali audience, dan juga kenali topik yang akan kamu sampaikan. Lalu persiapan dengan matang. Jadi, tanpa persiapan, kita akan kesulitan dalam public speaking. Lalu, kita bisa latihan vokal. Latihan vokal ini bisa dengan senam wajah dan juga yang lainnya. Lalu bisa be confident and make them impress. Jadi tetap percaya diri dan buat mereka terkesan. Ada
beberapa hal nih yang harus dikurangi. Yang pertama adalah terlalu cepat atau terlalu lambat. Yang kedua adalah membaca. Yang ketiga filler words. Yang keempat adalah tidak melibatkan audiens. Jadi komunikasi itu harus dua arah. Jadi kita tidak hanya berbicara atau menyampaikan materi kita saja, tetapi kita juga bisa melibatkan audiens dengan memberikan pertanyaan. Lalu yang kelima adalah bertele-tele. Jadi kita harus menjelaskan dengan padat, singkat dan jelas agar audiens itu bisa memahami apa yang kita sampaikan. Nah, untuk selanjutnya adalah bahasa tubuh. Kita bisa menggunakan kontak mata untuk membangun koneksi, gestur tangan untuk memperjelas pesan, lalu postur tubuh tegap dan terbuka, ekspresi wajah yang sesuai suasana, dan juga bergerak seperlunya tanpa berlebihan. Lalu bagaimana sih caranya kita mengatasi rasa gugup? Sebelum public speaking kita pasti terkadang merasa cemas, nervous. Jadi ini ada beberapa tipsnya. Yang pertama adalah lakukan nafas 4-4 sebelum tampil. Jadi 4 detik tarik nafas, 4 detik tahan, dan 4 detik keluar atau buang nafas. Lalu yang kedua adalah hafalkan outline, bukan keseluruhan teks. Jadi kita tidak perlu menghafal semua yang akan kita sampaikan, tetapi kita bisa membuat outline atau hal yang terpenting saja. Lalu yang ketiga adalah fokus pada pesan, bukan pada penilaian orang. Yang keempat adalah ingat audiens ingin kamu berhasil. Jadi kita harus tetap percaya diri. Lalu yang kelima adalah latihan. Jadi kita harus tetap latihan agar kita terbiasa dengan public speaking. Dan juga ada yang perlu diingat, yaitu public speaking bukan tentang sempurna, tapi tentang berani menyampaikan. Nah, selanjutnya adalah materi tentang esai. Jadi apa sih definisi esai itu? Esai adalah karangan prosa non-fiksi yang berisi pandangan atau pendapat penulis terhadap suatu topik yang bersifat argumentatif dan reflektif, disusun logis, serta didukung data atau fakta. Nah, ada beberapa outline dari esai, ada 3 ya. Yang pertama adalah pendahuluan yang berisi problem, tujuan, dan gambaran umum. Lalu yang kedua adalah pembahasan yang berisi uraian argumen, analisis, dan hasil ide. Lalu yang ketiga adalah penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi. Mari kita bahas satu persatu outline esai. Dari yang pertama yaitu pendahuluan. Nah, pendahuluan ini berisi identifikasi masalah. Jadi biasakan membuat sebuah karya itu bermula pada problem. Kita bisa belanja fenomena publik. Jadi kita bisa mencari fenomena yang ada di sekitar kita. Lalu kita bisa menyeleksi fenomena atau problem yang ingin diteliti. Jadi kita bisa memilih dari salah satu fenomena yang terjadi sehari-hari. Lalu kita harus fokus pada satu masalah. Nah, contohnya adalah seperti ini. Power outage in Japan, who is to blame? Jadi ini adalah permasalahan mengenai pemadaman listrik di Jepang. Jadi siapa sih yang harus disalahkan? Nah, faktanya burung gagak ini adalah problemnya. Jadi populasi burung gagak itu melonjak dari 7.000 pada tahun 1985, 21.000 pada tahun 2000, 36.000 pada tahun 2008, dan juga adanya peningkatan produksi sampah. Lalu pengumpulan sampah di jalan terbuka dan siang hari ini berarti tersedia sampah untuk burung gagak. Yang kelima, burung gagak ini dapat melihat melalui kantong sampah plastik. Lalu setelah kita mengidentifikasi permasalahan,
Kita bisa menganalisis akar permasalahan dengan menggunakan fishbone diagram atau diagram tulang ikan. Jika menggunakan contoh Japan Power Outage atau pemadaman di Jepang tadi, kita bisa melihat apa sih akar permasalahannya. Nah, untuk dari segi lingkungan mungkin bisa dari food waste ataupun food source dan lain sebagainya. Lalu dari segi ekonomi misalnya karena rubbish service ataupun karena cost cutting rubbish collection. Lalu karena human factors ini bisa dari karena pendidikan, karena public awareness ataupun karena waste disposal. Lalu juga bisa juga karena regulasi mengenai waste management dan juga law enforcement. Nah, dalam pendahuluan ini juga kita bisa memilih referensi yang relevan, bisa dari jurnal, buku, website ataupun yang lain yang terakreditasi melalui platform terpercaya seperti Google Scholar, PubMed, ProQuest, dan juga Scopus. Lalu kita masuk ke bagian pembahasan. Pembahasan ini harus menjawab problem yang terjadi. Lalu berisi penyajian ide atau gagasan, desain produk, SWOT, stakeholder atau pihak yang terlibat, juga implementasi, flowchart, dan juga anggaran biaya. Lalu kita masuk ke bagian penutup. Nah, penutup ini berisi penjabaran ulang singkat dan juga rekomendasi keberlanjutan serta impact ke depan.